A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa minunal ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin.
innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Sleman yang kami hormati, PLT-nya karena tugasnya berat ya, kita sebut dulu Bapak Haryanto. Ya, teman dari kecil sekali dulu. Ya, masih ingat ya Pak ya? Dulu kita kecil kita sering lari-lari bersama. Ya. Ternyata sekarang saya masih ingat dulu, serahkan pekerjaan itu kepada orang-orang sibuk. Ya. Memang orang gawean diserai biasanya nyambut gawe ya ora iso Mas. Di panjenengan diserai 3 jabatan insyaallah tidak masalah. Karena apa? Ya, orang sibuk itu terbiasa membagi waktu. Sesibuk apapun dia tetap bisa. Jadi ya. Ibu Hajah Etik Nur Hayati SPDI MPD jenengan 350 prestasi, rasanya pripun ngrasake 300. Alhamdulillah, bersyukur nggih. Iya, nanti kalau naik masuk surga ya. Ini wajah-wajah ini kelihatan Bu. Wajah-wajah yang hadir ini saya ya kan berhusnudzon bagus. Saya ingat dulu ketika Kakanwil yang Dikbud dulu ya, ada Pak Rusli Rahman. Saya pernah ditugasi keliling Pulau Bangka. Nengok-nengok sekolah di 8 kabupaten ya, keliling. Saya pernah ingat keliling-keliling di Pulau Bangka itu dikenalkan juga orang-orang Bangka yang berada di Jogja sukses ya. Itu memang tidak ada orang yang kecilnya itu tidak pernah berjuang lantas dewasanya itu menjadi orang-orang sukses. Nah, kita doakan bersama-sama nanti alumni MTSN Negeri 10 ini seluruhnya menjadi pejuang dan orang-orang besar. Amin. Maka sering ustadz itu memang dibekali. Saya masih ingat kiai saya yang dari Magelang itu mengatakan begini, kalau kau memberikan tausiah jangan lupa santri itu dibombong dulu paling enggak 3 hal. Diberi dimaremke, dimotivasi. Walaupun sudah berkali-kali tetap akan saya sampaikan Pak Komar nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini motivasi ya. Dilihat dari wajah-wajahnya, panjenengan niku wajah-wajah calon penghuni surga. Amin. Nah, ini penting, seperti ini penting. Jadi, yang kedua, dari tata caranya duduk. Bagus ya, motivasi. Itu kelihatan sekali bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah orang-orang yang kompak, sabar, ratau nesu. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan dulu ya. Mungkin perlu ditambah satu. Bapak-bapak, ibu-ibu ini dari caranya pegang snack ya. Enggak apa ya. Ini saya berhusnudzon ya, berprasangka baik. Ibu-ibu, bapak-bapak ini adalah banyak tabungannya rande utang ya. Amin. Dari sejarahnya ya Pak tadi yang memperjuangkan ini bapak-bapak pejuang MTSN Negeri 10 ini hadir semua. MTSN bisa menjadi seperti ini ya berjuang dari masa ke masa. Saya juga kadang-kadang kaget. Saya mungkin di sini ini sudah 3 kali, di sana itu sudah sekali. Mungkin saya sudah 4-5 kali sering manggung di tempat ini. Tapi semakin lama yang kami lihat memang semakin hebat. Saya punya keyakinan di tempat ini adalah apa yang dulu dipesankan oleh Sayyidina Ali nggih. Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidham. Barang yang bagus kalau tidak diorganisir secara bagus kalah dengan yang jahat, yang batal tapi terorganisir. Apa yang perlu disimpulkan?
Kalau yang hak itu diorganisir secara bagus, maka akan punya keberhasilan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya punya keyakinan MTSN ini dikelola, diorganisir secara bagus, sebagaimana pesan Sayyidina Ali. Kalau soal pembelajarannya saya kira luar biasa. Ada pepatah Arab mengatakan begini, mohon maaf pada Bapak Ibu guru bahasa Arab ya, kalau nanti saya salah tolong dibetulkan. Wa kullu ilmin janahu mumkinun abadan ila idza tasomal insanu bil kasali. Ya, ini kata ucapan itu berbahasa Arab. Seluruh ilmu selamanya ya abadan memungkinkan untuk dipetik. Seluruh ilmu pada dasarnya memungkinkan untuk dipetik, untuk dipelajari. Ila kecuali ila idza tasomal insanu bil kasali, kecuali bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada kemalasan. Sing ra iso pinter ki ming wong keset. Dari istilah berbahasa Arab ini bisa ditebak dengan 350 apa? Prestasi. Berarti ya, satu, Bapak Ibu guru di sini bekerja keras dan belajar, dan santrinya ternyata mendapatkan ridho Allah untuk mendapatkan pembelajaran secara baik. Amin. Amin. Ya, mohon maaf karena ngaji isinya ya dalil-dalil gitu. Dalil-dalil ya. Dalil-dalil. Berikutnya, saya pernah juga mendapatkan oleh seorang ustadz di Semarang dulu. Mohon maaf, saya Ustadz Komar pasti. Saya dulu memang dipesan oleh guru saya, kalau kau berada di satu tempat, yang harus Anda ingat pertama kali adalah di tempat itu ada kiai siapa. Langsung kau datangi, minta satu saja pembelajaran dan Anda catat. Alhamdulillah saya di beberapa rumah punya catatan dari kiai ini apa, dari kiai ini pemesanan, tapi seluruhnya berbahasa Arab. Ya kita hafalkan walaupun satu-satu. Ya. Hadisnya cukup panjang ya. Mohon maaf, saya dulu ketika diminta untuk mencari hadis-hadis tentang ilmu, hadis tentang ilmu banyak sekali. Salah satunya memang berbunyi tolabul ilmi faridotun. Mohon maaf Bapak, saya ada pesan sebenarnya. Ada ulama Mesir yang sekarang ada di Indonesia. Ulama Mesir yang ada di Indonesia itu berpesan, ngaji itu kalau memungkinkan melibatkan 4 hal. Ada 4 komponen yang dilaksanakan. Mohon maaf, apakah berkenan apabila saya nanti bersuara itu ditirukan? Berkenan nggih? Mohon ditirukan nggih. Sami'a, monggo. Mendengar. Telah mendengar. Isma' dengarkan. Jadi ngaji seperti ini memang suara ustadz itu harus bisa terdengar oleh santri. Mohon maaf yang berada di pojok, bisakah mendengar suara Pak Kirman dengan baik? Alhamdulillah. Pak Arianto bisa terdengar dengan baik? Ya. Saya sering berpesan, sound system pengajian jangan kalah dengan sound system jadilan. Ya, harus lebih apa? Harus lebih bagus ya. Gelar ya, iya harus memang harus. Iya, jangan sampai kalah. Kita harus sound system itu harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kenapa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi soundnya tidak pernah bengung, Pak? Setiap kita umroh mesti ler gitu. Adzan mesti apa? Ler. Karena diurusi dengan baik. Maka daya tarik Masjidil Haram, daya tarik Masjid Nabawi begitu kuat karena apa? Salah satunya memang sound systemnya tidak pernah apa? Bengung. Pernah tahu mak krek, enggak pernah tahu? Ya, enggak pernah. Jadi memang luar biasa. Jadi karena diurusi, bukan karena tidak diurusi, diurusi. Jadi pegawai yang ngurusi sound system itu gajinya luar biasa di Arab Saudi, nggih, luar biasa. Iya. Itu perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu itu apa? Wajib. Nah, cara mencarinya yang pertama memang ustadz bersuara itu bisa didengarkan. Yang kedua, hafidho, monggo. Telah menghafal. Ihfad, hafalkan. Nah, jadi cara menghafal tidak harus, Pak. Tapi ustadz dikit-dikit itu bersuara ditirukan, bersuara ditirukan. Ya. Jadi dikit-dikit ditirukan seperti ini. Soal nanti pulang lupa itu tidak apa-apa. Nah, pulang tidak apa-apa. Saya pernah mengadakan kajian tentang ngaji ya, belajar ngaji itu yang penting berangkat itu sudah tolabul ilmi faridotun, mencari ilmu wajib. Yang wajib itu berangkatnya.
Kalau paham mumtaz itu istimewa. Jadi nanti Bapak Ibu apa yang kami sampaikan paham, itu namanya istimewa. Seandainya tidak paham, pahalanya sama dengan yang paham, sebagai pelaksanaan tolabul ilmi faridatun. Jadi dalam rangka melaksanakan tugas mencari ilmu, maka baik yang paham dan tidak paham nilainya apa? Sama. Tetapi ada istilah bagi yang paham memang apa? Istimewa. Mohon maaf nggih, karena memang ngaji kok langsung paham itu dapat ridho Allah betul. Maka kalau ngaji kok belum paham, jangan kecewa. Memang harus semakin rajin apa? Ngajinya. Yang penting berangkat. Maka nanti Bapak Ibu kalau pulang dari sini, yang paham jangan tanya pada yang tidak paham. Yudong ora kowe, jangan, enggak boleh. Iya. Pokoknya kita bersama-sama ngaji pahala, nanti dapat apa? Surga gitu. Jadi ngaji itu yang penting apa? Berangkat. Paham istimewa, tidak paham tidak apa-apa. Yang ketiga, karir, monggo. Kaf, ro yang tengah ditesit. Karir, monggo. Karir diulang-ulang. Karir diulang-ulang. Yang namanya ngaji memang harus ulang-ulang. Dibiasakan Bapak Ibu kalau ketemu ustaz. Mungkin kemarin ada yang ketemu saya di Banteng, di sini ketemu lagi. Mungkin ketemu di Pakem, ketemu lagi. Kalau ketemu ustaz, siapapun ustaznya, dibiasakan begini. Alhamdulillah, petuk Pak Kirman meneh, begitu. Dibiasakan begitu. Itu menjadikan kecintaan pada ilmu dan mudah paham. Yang bikin menjadi sulit paham itu begini, begitu ketemu Kirman meneh, nah gitu, raiso pinter ya, raiso pinter. Jadi di karir, karena memang ngaji itu diulang-ulang. Coba adzan subuh seperti dulu kan sama terus, iya. Adzan subuh seperti itu, sholat subuh 2 rakaat setiap pagi, tapi kita kan tidak pernah bosan, kita semakin apa? Senang, karena di dalam agama Islam bisa meningkat iman dan takwanya kalau diulang-ulang. Ya, melihat masjid tiap hari sama semakin senang. Mendengar suara adzan tiap hari sama semakin senang. Ibu-ibu ada apa lagi? Melihat suami setiap hari sama bagaimana? Senang ya, alhamdulillah itu. Ya, tidak perlu dibahas yang terakhir ya Pak ya. Semakin iya ini perlu ya. Yang keempat, jim rok ba, roknya ditesit. Jaribe, maka? Jaribe. Dicoba. Ya. Ada pendapat ya mengatakan begini. Kalau ada pengajian kok santrinya sudah sanggup mencoba, maka sudah sanggup menangkal menghadapi godaan apa? Asyaiton. Mohon maaf, pernah ada kajian begini. Ditirukan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Jadi iblis itu dulu ketika ditanting oleh Allah untuk sujud kepada siapa? Adam. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Bang, saya ini diciptakan dari api, sementara Adam hanya diciptakan dari tanah. Orang ahli tasawuf sering mengatakan begini, bangga itu boleh, tetapi bangganya tidak boleh meningkat menjadi sombong. Karena sombong yang tidak diatur bisa menjadi membangkang. Contohnya siapa? Iblis. Dan iblis itu perilakunya diabadikan oleh Allah. Di dalam Al-Quran, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Disampaikan kepada kita semua, bangga boleh, tetapi tidak boleh berubah menjadi apa? Sombong. Dan sombong bisa berbahaya, bisa menjadi apa? Membangkang. Contohnya siapa? Iblis. Suamiku luar biasa, boleh. Suaminya itu ternyata ketika istrinya
ngumbahi langsung nusul. Dik, wis leren ngumbahi, mesake, tak kumbahane. Luar biasa tadi. Jadi suaminya memang luar biasa. Istri boleh bilang suamiku luar biasa, boleh, tetapi jangan lantas keliling kampung bojoku hebat ya, itu sombong ya, tidak boleh ya. Bangga boleh, tapi jangan meningkat menjadi sombong. Fortunere anyar sak kampung sing duwe ya mung wong siji niku. Alhamdulillah lehku usaha 20 tahun berhasil beli Fortuner, boleh, bangga boleh karena keberhasilan. Lha ya jejak ngubengi kampung. Anggere padha uang tintin apa Mas anyar. Wah. Itu namanya sudah meningkat menjadi sombong. Dan sombong itu dalam sejarahnya bisa meningkat menjadi pembangkang. Contohnya apa tadi? Iblis. Ulama Mesir namanya Ustadz Sadi As-Sayyid mengatakan begini, kalau ingin tidak tergoda oleh yang namanya iblis, laksanakan kajian itu dengan 4 tadi. Isma, dengarkan. Ikhfad, hafalkan. Karir, diulang-ulang. Jarib, dicoba. Kalau santri sudah pulang berani mencoba-coba apa yang diucapkan oleh ustadz, insya Allah bisa menanggulangi godaan asyaiton. Ibu-ibu kalau sama suami di rumah kan kalau dipanggil halus ya jawabannya ya. Saya coba ya. Cara jawab halus, tidak harus boso. Tapi yang penting halus ya. Nanti coba ibu-ibu menirukan saya. Dalam Pak, begitu coba ya. Dicoba saja. Tok-toke menik kabeh ya, asmane tok menik kabeh. Dek menik, 2 3. Oh bisa, sebenarnya bisa. Asalkan berani mencoba, setan tidak akan mampu apa? Menggoda. Bapak-bapak, ini coba manggil istri dengan halus supaya. Dek, dicoba. Dengan mencoba setan akan apa? Lari ya. Dek, monggo. Oh bisa. Intinya berani apa? Mencoba. Jadi berani mencoba itu akan terhindar dari godaan apa? Asyaiton. Maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak ngaji, pulang ngaji, ditanya, isine ngaji apa? Pokoknya gayeng. Itu setan masih ngikuti itu. Tapi kalau ibu-ibu pulang ngaji, berani mengungkapkan kembali apa yang disampaikan oleh ustadz, insya Allah setan tidak akan mampu apa? Menggoda. Saya melihat prestasi yang 350 luar biasa, Pak. Mungkin di sini nanti akan muncul banyak mubalek ya, banyak mubalek muncul, amin ya. Pak Kirman bukan alumni pondok pesantren, hanya rajin ngaji, rajin suwan Pak Kiai, rajin meguru ya. Sampai hari ini masih meguru, Ustadz Komar. Saya seminggu sekali ke Jawa Tengah, berangkat 2,5 jam. Tapi guru saya milenial, ngajarnya pakai laptop gitu, langsung berbahasa Arab, langsung laptop dengan laptop, pertanyaan juga pakai, sudah begitu milenial dan tidak boleh terjemah ya, sudah seluruhnya berbahasa. Ya memang guru kami sudah 67 tahun, saya 58 tahun, saya ngaji karena dia kiai, menurut saya kiai besar ya, terus saya ikuti seminggu sekali, saya masih ngaji. Kalau kurang 2 hari saya diingatkan, ayo PR-nya sudah dikerjakan belum? Begitu Pak, jadi ngerjakan. Saya ngaji negara PR. Saya 2 tahun lagi pensiun, tapi saya mulai rajin ngaji sekarang Pak. Lagi ngomong, karena dulu tidak sempat di pondok pesantren. Motivasi guru saya begini, monggo siapa tahu nanti putra putri ibu ada yang ingin jadi mubalek, kuncinya hanya 2 ya, hanya 2. Ditirukan ya, ditirukan. KKDK, monggo. Kula kono dol kene. Kula kene dol kono. Ojo pati-pati dodol. Nek rung tau kula. Sebabe ra ono sing didol. Lah iya, ya ta Pak. Ya guru ngaji itu kulaan. Ya kalau Nabi kita kulaannya karo Gusti Allah gitu, lewat malaikat Jibril gitu. Lewat malaikat Jibril. Kulaan Al-Qur'an ya 30 juz. Saya punya dosen dulu namanya Profesor Rumrawi, itu yang ikut memberikan pengantar di buku terjemah di Kementerian Agama.
Profesor Romrawi itu menyatakan dulu dalam pelajaran studi Quran, Al-Quran yang 30 juz itu sebenarnya turunnya itu pertama seret gitu ya, sampai Baitul Izzah namanya. Tapi dari Baitul Izzah turun ke bumi ini sesuai dengan kehendak Allah, karena untuk memperbaiki masyarakat Mekah Madinah pada waktu itu. Dan dalam konsepnya Mekah Madinah untuk seluruh dunia, karena apa? Rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu wis wutuh 30 juz disiapkan oleh Allah. Lengedun guys, termasuk tadi khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin. Bahwa apa? Bahwa memang dulu ada peristiwa, dan peristiwa itu oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran, bahwa ada makhluk namanya iblis. Ibu-ibu, bapak yang kami hormati ya, tentang di rumah nanti saya titipkan 2 hal saja ya, ditirukan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah itu memesankan kepada kita itu jika maka. Nah, ini saya kira Pak Guru, Bu Guru, jika maka, jika telah ya, jika telah berusaha secara maksimal, jika telah ikhtiar secara maksimal, jangan lupa bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berserah diri, bertawakal. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai belum sudah berserah diri. Wis anakku guys leleh luweh, pokoknya tak serah ke Gusti Allah. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus berusaha semaksimal mungkin. Ada suami mau umroh, istri dan anak-anaknya ditinggal di rumah. Badhe tindak pundi Mas, kok pun siap-siap badhe umroh. Putra-putra kali istri kula titipke Gusti Allah. Pun mang tinggali beras dereng, mboten kula serahke Gusti Allah. Sing angsuran ping 4 sesasi kula serahke Gusti Allah. Ndak boleh. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Urusi dulu kira-kira ditinggal itu habis beras berapa, angsuran berapa kali, gitu. Nanti yang antar sekolah siapa, itu bereskan, baru berserah diri kepada Allah. Usaha dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali siswa ini, bapak ibu guru di MTSN Negeri 10 berusaha maksimal. Hasilnya saat ini pun cetok. Nah, yang baik-baik itu bapak ibu di rumah yang ngimbangi, ngalem dan sebenarnya kaya layangan gitu duluri niku kita aman saya duluri ning lek rada anu ya dikal gimana. Saya dulu masih ingat kalau ngulukke layangan niku nek wis aman duluri iso dimainke ya. Rada gremes napa? Wangin banter kok mulih. Anak juga begitu ya, anak juga begitu. Kalau sekiranya anak dalam kondisi aman, belajar bergaul dengan orang lain, jalan terus. Saya pernah belajar di Kota Gede dulu. Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil, gitu? Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Yang namanya anak, selama aman, biarkan saja namanya anak. Baru ketika berbahaya kita memberikan masukan dan saran. Tapi jangan sampai anak dikit-dikit diberi apa? Wah, rento, ojo, nanti tidak bisa apa? Tidak bisa berkembang. Ya. Nah, berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Jadi orang beriman itu harus saling berwasiat untuk sabar dan kasih sayang. Saya masih ingat juga, ini ya memang yang namanya murid ya ingat guru. Mas Didik
diciptake dening Gusti Allah dengan kasih sayang. Mas Bambang dipun ciptakaken dening Gusti Allah juga dengan kasih sayang. Kudune Mas Didi karo Mas Bambang berkasih sayang. Apabila Mas Didi dan Mas Bambang kelahi, gelut, berarti cara hidupnya tidak seperti yang dituntunkan oleh Allah yang Maha Kasih Sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula suwun panjenengan sedaya ampun ngantos wonten sing duwe godaan. Jangankan godaan, ngerasani saja tidak ada. Pernah ada penelitian dari para ahli tasawuf, orang yang sok ngerasani tanggane, tenagane kelong sak protelon, ning ora krasa. Kula ulangi lagi. Orang yang sering membicarakan aibnya orang lain, tenaganya berkurang berapa? Sepertiga, tetapi tidak terasa. Wong ki nek wis kulino ngrasani, orang ngrasani rong dino, awake lara kabeh. Golek-golek niku. Bermusuhan. Setan merasa berhasil kalau manusia itu bermusuhan. Ya, ada salah satu buku tentang etika dinyatakan setan itu menggoda pertama kali itu supaya manusia bermusuhan, baru nanti ke bawah. Kalau manusia sudah bermusuhan, tugas setan sudah apa? Selesai. Karena apa? Ketika manusia bermusuhan itu, menurut para ahli psikologi, tenaganya hilang separuh, tetapi tidak terasa. Saya akan ambil contoh. Satu RT punya musuh. Itu ketika ada orang meninggal, mau takziah saja tidak tenang kok. Musuhku di mana ya? Takziah sudah tenaganya hilang. Jagung bayen di satu RT itu juga tidak bisa tentrem itu. Cari serandalnya dulu. Musuhku sudah datang belum? Malu dia nanti kalau masuk apa? Jejer sama. Kerja bakti Pak di pinggir jalan tidak langsung masuk. Bawa pacul itu tidak langsung tancap gas, tidak. Begitu masuk masih apa? Ya gini dulu. Mana? Nah, gitu. Tenaganya hilang separuh. Maka jangan sekali-kali punya musuh. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10 ya. Jadi jangan sampai punya musuh, apalagi sama anaknya sampai jodal. Sama bapaknya misalnya, ro garwane neng-nengan. Kalau suami istri boleh neng-nengan berapa hari paling lama? 3 hari. Tapi tidur bersama ra ngomong-ngomongan ra apa-apa, ning tetep turu amor gitu. Ya. Ibu, Bapak hormati, ya ini detik-detik terakhir ya. Miladnya ke berapa? 77 miladnya. Kementerian Agama ya, ini Kementerian Agama, Bapak Ibu yang kami hormati, ya kami karena dari keluarga Kementerian Agama, ya anak-anak saya juga MTS, macam-macam ya, macam-macam. Anaknya oke Pak Komar, Pak Kepala, Bu Weti. Berbahagia sekolah masuk sudah di MTS. Terus terang saya anak yang pertama Pak Bu. Anak yang pertama itu reguduk ketuk dhuwur ketuk kuliah, tidak saya sebut ya sekolahnya. Wis gue napik terus, tapi bukan model MTS. Apa yang terjadi? Setelah saya nikahkan, sekarang baru kursus bahasa Arab. Kehausannya itu apa? Terasa sekali. Wah, jebul nek agama ora. Ya, ini sudah punya anak 2. Anak yang pertama itu sudah punya anak 2, baru kursus bahasa Arab. Karena apa? Dulu ketika sekolah sama sekali tidak pernah mendapatkan pembelajaran tentang apa? Agama. Berbahagia ya. Ada teori dari ya, tokoh komunikasi namanya Profesor Novel Ali, dosen Undip Semarang ya. Dosen Undip Semarang. Bau, rasa, raba, pendengaran, penglihatan. Saya ulangi sekali lagi, tingkah laku manusia itu bisa dipengaruhi dari bau, rasa, raba, pendengaran, penglihatan. Bau, rasa, raba ini hanya 10%. Bau, rasa, rabanya 10%. Pendengaran audio itu 30%. Visual apa? Melihat itu 60%. Maka kalau seseorang sering mendengarkan Al-Quran, kata-kata baik, akhlak baik, dan melihat perilaku orang baik, berarti berapa persen pendengaran sama penglihatan? 90%. Menurut Profesor Novel Ali,
dosen komunikasi Undip Semarang, dia menyatakan bahwa orang yang setiap harinya mendengarkan wahyunya Allah, setiap harinya mendengarkan kata-kata baik, melihat orang-orang menjadi contoh baik, maka orang itu akan berkembang, tingkah lakunya itu pengaruhnya untuk menjadi baik berapa persen? 90%. Apalagi sekarang. Ya, mohon maaf ya, dikit. Kira-kira sebulan yang lalu kami ditimbali dari salah satu dosen UNJ, Universitas Negeri Yogyakarta, yang mengadakan pertukaran mahasiswa dari 11 provinsi, ada 19 mahasiswa. Dibawa ke salah satu tempat, kami diundang untuk kebangsaan, nilai-nilai kebangsaan. Apa yang sekarang terjadi? Generasi itu kan lalu yang lahir 46 sampai 64 generasi baby boom. Masuk generasi X, Y, Z. Setelah Z sekarang sudah muncul lagi generasi namanya Alpha. Anak-anak kita sekarang sudah masuk sebuah generasi yang luar biasa. Mungkin di beberapa hal anak kita lebih apa? Pinter. Nah, ketika ada perkembangan yang luar biasa seperti itu, ketika agama tidak menyertai, itu sangat berbahaya. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kami sampaikan. Tidak sedikit sekarang seorang laki-laki sudah tidak mencintai seorang wanita. Mohon maaf, laki-laki cintanya pada laki-laki. Tidak sedikit wanita cintanya tidak kepada kaum laki-laki, cintanya kepada sesama wanita. Yang terakhir ini lebih ngeri lagi. Laki-laki tidak lagi mencintai sesama manusia. Yang dicintai apa? Boneka. Jadi di rumah itu pegangannya boneka. Wanita yang dicintai bukan manusia, tapi apa tadi? Boneka. Maka kalau di rumah ada boneka agak besar, tolong dicek ini boneka apa. Jangan-jangan laki-lakinya sudah tidak mau mencintai kaum wanita, atau kaum wanitanya sudah tidak mau mencintai kaum laki-laki. Mungkin lesbi, homo, mungkin mencintai apa tadi? Boneka. Apakah ini sudah memasuki? Ya, sudah. Hanya Al-Quran yang akan mampu menjawab tantangan zaman. Yakinlah dengan Al-Quran. Mohon maaf, tahun 86 saya menjadi wakil ketua Ramadan di kampus X, ya, mohon maaf tidak saya sebut. Saya mengundang seorang guru mengisi Nuzulul Quran. Ketika mengisi Nuzulul Quran, membaca ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya masih ingat Pak Kiai membaca ayat ini. Al-Quran diturunkan itu petunjuk bagi manusia. Hudal wa bayyinatin minal huda, mampu menjelaskan seluruh petunjuk yang ada sebelum Al-Quran. Jadi apapun nama petunjuknya sebelum Al-Quran, yang mampu menjelaskan adalah Al-Quran. Itu tidak boleh dibantah-bantah. Wa bayyinatin minal huda. Terakhir apa? Wal furqan, yang mampu membedakan hak batal, baik, buruk, indah dan tidak indah. Yang saya ingat sampai sekarang, Pak Kiai itu mencopot pecis begini, maaf ya, gini. Wahai para mahasiswa, kalau engkau membeli pecis, kau coba tidak bisa masuk di kepala. Yang kau tukarkan pecisnya apa kepalanya, begitu. Saya masih ingat, Pak. Yang ditukarkan apanya? Pecisnya. Karena apa? Karena kepalanya bersifat mabni. Dalam bahasa Arab ada istilah apa? Mabni. Mabni kita tetap, kepalanya sudah tetap, tidak boleh dirubah. Untuk itu, kalau ada masyarakat tidak sesuai dengan Al-Quran, yang dirubah sing donggreh-onggreh Qurannya apa masyarakatnya? Masyarakatnya. Dan inilah madrasah sanawiyah negeri yang akan mencoba menanamkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, menyampaikan kepada anak didik supaya mampu merubah masyarakat sesuai dengan tuntunan apa? Al-Quran.
Ini yang perlu kita pegang. Jangan Qur'ane sing di Qur'ane kok wis ra modern iki. Mosok di bojo beli kara itu. Karena sudah gitu ya. Nah, nanti lama-lama Qur'annya bisa ya enggak boleh. Jangankan dua ayat pun tidak boleh untuk dirubah. Ibu-ibu bapak yang kami hormati, detik-detik terakhir ya untuk ibu-ibu bapak-bapak di rumah ya. Saya dulu pernah mendapatkan pembelajaran begini, istausu bin nisa'i khaira, nggih ditirukan ben kelingan. Mangke dibuka ten YouTube wonten. Istausu monggo. Istausu bin nisa'i khaira. Ya, itu saja nanti saya jelaskan ya. Terus yang perlu diingat-ingat, sebelah kiri monggo. Tulang rusuk bengkok. Sebelah kiri tulang rusuk bengkok. Ya. Apa hebatnya kaum wanita dibanding laki-laki? Kata dokter Aisyah Dahlan, kaum wanita itu otaknya lebih tebal dibanding kaum laki-laki. Kaum laki-laki otaknya sepertiganya kaum wanita. Maka kalau kaum laki-laki berbicara itu rata-rata sehari semalam 7.000 kata, wanita itu 20.000 kata. Iya. Maka kepala sekolah putri itu memang iya harus. Iya. Iya, memang karena memang punya bekal yang luar biasa luar biasa. Iya. Yang penting kalau ya wanita modalnya memang oleh Allah sudah diberi begitu. Sudah diberi tebal. Ya. Laki-laki hanya seberapa? Sepertiga. Maka wanita itu ketika cerdas di kampus-kampus itu kumlot-kumlot itu apa? Wanita. Wong kakung itu menang tenggen fokus, Pak. Karena tipis itu fokus, Pak. Malah sopir rata-rata laki-laki. Ya. Karena fokus. Ya, wanita ada tapi sedikit ya sedikit. Maka laki-laki kalau pegang HP itu fokus. Ya, saking fokusnya kadang-kadang pendengarannya berkurang, penglihatannya berkurang. Maka ketika dipanggil oleh istrinya, Mas, itu tidak dengar dia karena apa? Fokus. Maka wanita harus berlatih memanggil suami itu dengan cara yang halus. Coba latihan ya, latihan. Mas, coba. Bagus. Boleh lebih keras, tetapi nadanya tetap halus. Mas, ya. Ayo. Nah gitu. Jangan sekali-kali dengan suami itu enggak boleh. Mas, enggak boleh. Iya. Jadi dibiasakan dia ya, halus. Yang penting itu aja. Ya. Kaum laki-laki Bapak, istausu binisa'i khaira. Seorang laki-laki itu harus berwasiat untuk berbuat baik kepada siapa? Istrinya. Bapak-bapak, mohon maaf nih. Kalau ada sebulan kita katakan 30 hari. Kalau ada seorang wanita selama 1 bulan 29 hari berbuat baik, 1 hari nganyelke sing deling-eling sing 29 napa sing sepisan nganyelke. Sing jawab kiri kok aku iki. Harusnya yang diingat-ingat yang 29. Halah ping 29 istriku ki ngladeni apik. Le nganyelke gur sedina rapopo, harusnya gitu. Ketahuilah seorang suami itu berwasiat untuk berbuat baik kepada siapa? Istrinya. Kasihan pisan ya, alhamdulillah Bu, malah variasi gitu kan. Jadi iya kan ping 29 sukses ya. Nah, saya tadi yang diingat-ingat sebelah kiri monggo tulang rusuk bengkok. Begitu istrinya rodo nganyel iki njur kelingan Pak, sebelah kiri. Berarti nek istri sebelah kiri sing kakung sebelah kanan. Maksudnya apa? Membimbing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu menjadi pemimpin atas istrinya. Ada yang menerjemahkan suami itu bertanggung jawab penuh atas istrinya. Berarti nek istri rada nganyelke aja cepet-cepet nyalahke istrine, mbok menawa sing kakung ra kok berbimbing. Maka harus bimbing istri. Ya, wis dibimbing kok ya tesih nganyelke, mangkelke.
Ingat yang kedua, tulang rusuk. Apa sifatnya tulang rusuk? Mudah patah. Maka suami kalau menasihati istri tidak boleh kenceng-kenceng. Dineo ditakandani. Baik dong ora toh. Walain Pak. Wanita itu halus ya, baru cara menasihati ya. Bahkan ada beberapa, saya pernah ikut training itu begini. Salah pertama, diamkan langsung dimaafkan dalam hati, langsung saya maafkan. Salah kedua baru disindir-sindir. Salah ketiga baru dikatakan nek jane salah gitu. Jadi ada tahapannya. Ora gek salah pisan langsung. Salah pertama dimaafkan, didiamkan, tapi dimaafkan. Salah kedua disindir-sindir, mbok ngene. Salah ketiga baru lungguh ya deh, terus terang wis ping 3 lho deh. Ngono enggak apa-apa. Jadi tetap dengan cara yang apa? Yang halus, dengan cara yang halus. Ya. Dengan cara yang halus. Yang ketiga, apa tadi? Sebelah kiri dibimbing. Tulang rusuk mudah patah dengan cara yang apa? Halus. Yang ketiga, bengkok. Monggo. Suami tidak boleh mengatakan begini, Dek, pokoknya kowe wis tak pasrahke Gusti Allah. Armari luweh ra luweh. Enggak boleh. Tadi dalilnya apa? Fa idza azamta fatawakal Allah. Harus berusaha dulu. Bagaimana caranya? Dimaksimalkan usahanya, baru berserah diri kepada Allah. Ingat, barang yang bengkok itu kalau dibiarkan, bengkoknya semakin lama semakin panjang. Mohon maaf, kenapa ini saya sampaikan? Mungkin siswa sini kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Cara mensikapi anak laki-laki memang sedikit berbeda dengan anak perempuan. Nah, anak perempuan biayanya memang lebih apa? Tinggi. Lebih tinggi Bapak-bapak. Kalau punya anak perempuan lebih tinggi ya. Saya tutup ini sebagai penutup terakhir. Wong putriku le macak tok rak pun kathah Bu, nggih. Sing kagungan putra-putri nggih. Sing contoh ibu-ibu mawon, nah ini sikapnya kepada anak. Sing contoh tetap ibu-ibu. Dusun iki dusune Banteng Perujaan nggih. Kula hafal nggih, hafal. Dusun Ngaglik insyaallah kula hafal. Perujaan Banteng dan selanjutnya nggih. Ibu-ibu sing daleme perujaan umpamane seminggu ki ana manten 4, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Pak, nek ibu-ibu seminggu kok ning kamunge ana manten 4, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, kuwi le nyiapke nggih 4 set kudung, kelambi, gitu, sepatu, bahkan tas, bahkan masker itu harus matching dengan apa? Iya. Itulah wanita. Begitu, seminggu 4. Sedina acara berbeda. Itu kalau wanita cenderung untuk ganti pakaian. Bidur wong kakung, nggo ngaji, layat, jagong, rekan. Iya, maka kaum wanita itu biayanya lebih apa? Mahal. Tapi suami harus paham. Larang-larang kaya ngapa sing gawe seneng jenengan ki ya kaum. Maka wanita kuncinya sing penting karo wong kakung ki ming 4, ming at-at-at. Ibu-ibu dirokke. At-at-at-at monggo. Taat pada suami, hormat pada suami, sedap dipandang suami. Lah iso. Ning wong kakung ki ya ora pengen sedap, ben sedap ki ya ditukokke sing nggih ta. Ben bendina ganti lipstik perlu 7 macam lipstik ya. Tukokke ora ming njaluk. Lah ya. Merawat untuk keluarga suami, monggo. Jadi 4, istri itu asalkan sudah 4 ini surga sudah di depan mata. Sementara suami bapak-bapak nyuwun pangapunten. Istri rada nganyelke jenengan sing ditakoni mang bimbing mboten.
Nggih niku. Istri ngeyelan gitu dari bagi. Oh nggih. Pak, jel-jelnya ya untuk penutup ya. Yang titipan dari Amerika ada tuh? Sekarang ada jel-jel dari Amerika itu ada. Cinta dalam Islam, monggo. Cinta dalam Islam. Ada rasa memiliki, bisa menikmati, diniatkan untuk sepanjang zaman. Cinta MTSN 10 Sleman. Ada rasa memiliki MTSN 10 Sleman. Rasanya nikmat dengan MTSN 10 Sleman. Diniatkan untuk sepanjang zaman. Cinta suami. Ada rasa memiliki suami. Rasanya nikmat dengan suami. Diniatkan untuk sepanjang zaman. Ini pendapat ahli tasawuf. Yang ahli psikologi begini. Suami istri, monggo. Suami istri berwasiat saling selalu ingin memberi, pantang meminta, apalagi menuntut. Selalu ingin memberi, pantang meminta, apalagi menuntut. Bapak-bapak jenengan lak yo pirsa to sing disenengi istri. Esok nei, sore nei meneh, bengi digugah nei meneh. Jenenge wae. Ojo nganti istri nganti njaluk sarung. Wong dipek bojo niku ben arti seneng-seneng to. Aja nganti nembung wis rasah nembung dik wis tak siapke. Oh. Ning ya sing dinehke kuwi sak mampune, semampunya. Wahai ibu-ibu, jenengan kak ya ngertos to sing disenengi suami. Aja nganti njaluk. Esok dinehi. Wah niki konjut kok sing wonten sing le nyawang kula rada beda nggih arti. Memang kalau zamanipun Kanjeng Nabi sing paling penting jadi istri itu dibiasakan panjenengan Pak dalu menika ngersakaken menapa boten. Nah intine ngoten niku mawon nggih. Saya kira cukup insyaallah keluarga Kementerian Agama dengan milad yang keberapa? 77 mulai dari pusat wilayah daerah nanti sampai ke sekolah-sekolah KUA dan lain-lain selalu berhubungan secara baik dan kita punya kesepakatan ya, sesama anggota dari Kementerian Agama untuk menjaga kerukunan satu dengan yang lain. Maka bisalah dikatakan kita ini untuk bisa selalu kompak, semangat, sabar, dan ada terakhir latardok walakal jannah, tidak suka marah maka bagimu surga. Nek saya yel-yelnya cukup sederhana, kompak, sabar, rain tok lesu. Ming sederhana Pak, sederhana nggih. Ini untuk ngoleh-olehi ketua komite yang baru ya. Kompak, monggo. Sabar, rain tok lesu. Kompak, sabar, rain tok lesu. Nggih, pun kula ning oleh-oleh niku mawon mangke. Mangke Ibu Etik nggih kula dongaaken jenengan panjenengan saged berada di tempat sing jenengan cita-citakan. Amin. Termasuk mangke komite ingkang sampun berjuang pikantuk rezeki ingkang melimpah ingkang samangke badhe mlebet kesedayanipun keluarga besar MTSN Negeri 10 saged pinaringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wonten galap kang suling atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.